Mungkin ini video kedua dalam channel saya, tapi bukan berarti saya membuat video untuk tugas kedua kalinya. Ya, begitulah, jurusan teknik informatika udah kayak jurusan multimedia. Tapi gak apa-apa, justru itu membantu saya cara berkomunikasi dengan baik mungkin. Sebelumnya maaf Pak, saya telat mengumpulkan tugas karena minggu kemarin saya drop banget gitu. Alhamdulillah sekarang udah reda, karena kalau nggak mood bikin video kayak gimana gitu Pak, rasanya ya kayak kurang enak aja gitu. Oke, mungkin langsung saja ke soal UAS nomor 1. Let's go. Apakah pengertian teknologi informasi dan sebutkan peranan teknologi informasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin kalian sudah tahu apa itu teknologi informasi, tapi karena di sini saya sedang menjawab soal UAS, jadi saya akan mendefinisikan lagi tentang apa itu teknologi informasi. Baik, teknologi informasi yaitu teknologi yang membantu manusia untuk membuat, mengubah, berkomunikasi, dan menyebarkan informasi. Peran teknologi di era sekarang jelas lebih penting, apalagi di zaman sekarang itu teknologi udah sangat canggih ya. Hingga kita bisa melakukan apa saja, bahkan aktivitas kita sehari-hari bisa dilakukan dalam teknologi. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang teknologi informasi. Di sini nomor 2, jelaskan tugas operasi sistem di dalam sebuah komputer dan operasi sistem secara umum terbagi menjadi beberapa bagian. Sebutkan. Oke, di sini ada bagian sistem operasi yang dibagi menjadi 5. Oke, nomor 1 mekanis boot, yaitu berfungsi untuk memasukkan kernel ke dalam memori. Nomor 2 yaitu kernel. Kernel itu berfungsi ya inti dari sistem operasi. Dan yang ketiga yaitu command interpreter yang berfungsi untuk membaca input dari pengguna. Dan nomor 4 driver yang berfungsi dalam berkomunikasi dengan hardware dan juga yang mengontrolnya. Dan yang terakhir pustaka-pustaka itu berfungsi dalam menyimpan fungsi dasar dan standar yang dapat digunakan di aplikasi lain. Mungkin segitu saja soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini soal nomor 3, sebutkan komputer dari generasi pertama hingga generasi keempat beserta fungsinya. Komputer generasi pertama diciptakan pada tahun 1940 hingga 1956 menggunakan tabung hampa yang berfungsi untuk perhitungan aritmatik dasar agar lebih kompleks. Dan komputer generasi kedua sepenuhnya menggunakan transistor dan fungsinya digunakan sebagai perhitungan ilmiah. Komputer generasi ketiga diciptakan pada tahun 1964 hingga 1970, mulai berbentuk tabung, dan di generasi ketiga ini 10.000 kali lebih cepat menyimpan ratusan ribu karakter. Komputer generasi keempat diciptakan pada tahun 1971 hingga sekarang. Ini dikenal sebagai komputer mikroprosesor untuk menyempurnakan komputer generasi sebelumnya. Di sini soal nomor 4, sebutkan kelebihan dan kekurangan dari marketplace yang Anda pilih. Baik, kemarin saya memilih marketplace Aku Laku. Di sini saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan Aku Laku. Di sini kelebihan Aku Laku yaitu syarat pendaftaran mudah karena menggunakan KTP, limit tergolong besar karena mencapai 15 juta. Pilihan tenor pinjam lengkap mulai dari 3, 6, 9, 12, dan 15 bulan. Proses pencarian cepat karena dalam hitungan menit dan di bawah 24 jam. Aman serta terpercaya karena sudah terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kekurangan Aku Laku di sini, bunga Aku Laku cukup besar karena bisa mencapai 0,9% tiap harinya. Terdapat potongan terhadap dana cair sehingga tidak sepenuhnya diterima oleh pelanggan. Jika tidak membayar tagihan Aku Laku, maka harus membayar dengan denda jumlah besar. Mungkin segitu saja
kelebihan dan kekurangan marketplace yang kemarin saya pilih, yaitu marketplace Akulaku. Oke, soal terakhir yaitu jelaskan tentang diri Anda lebih memilih bidang programmer, desainer, atau engineer. Oke, jadi saya lebih memilih programmer sih. Ya karena lebih bebas aja gitu. Ketika kita menguasai suatu programmer. Oke, mungkin segitu saja soal dan jawaban dari UAS saya. Thank you udah nonton video ini. Saya Alif. Bye.